Andra menatap lilin yang menyala di atas kue ulang tahun pernikahan mereka. 1 dekade pernikahan, dan rumah itu tampak begitu tenang. Terlalu tenang untuk seorang suami yang sedang merencanakan pembunuhan terhadap istrinya. Lestari tersenyum lembut. Wajahnya bercahaya oleh pantulan lilin dan lampu ruang makan. Ia memotong kue dan menyuapkannya ke mulut Andra. Manis, lembut, dan pahit. Pahit karena bukan rasa kue, tapi rasa bersalah yang sesaat mencubit kesadaran Andra. Namun rasa bersalah itu cepat ditepis. Ia sudah terlalu dalam, terlalu lama hidup dalam kebohongan. Hubungan gelapnya dengan Dira, wanita muda rekan sekantornya, sudah berjalan hampir 2 tahun. Lestari tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Tapi malam ini, semuanya akan berakhir. Dalam secangkir teh hangat yang disajikannya untuk Lestari, ia sudah melarutkan racun yang diperolehnya dari seseorang di forum gelap internet. Zat itu bekerja perlahan. Korban tidak akan langsung mati. Akan ada rasa lemas, lalu tubuh akan perlahan lumpuh, sebelum jantung berhenti total dalam tidur. Andra, suara Lestari membuyarkan lamunannya. Terima kasih sudah tetap bersamaku sampai sekarang. Aku tahu aku bukan istri sempurna, tapi aku selalu berusaha jadi yang terbaik buat kamu. Andra tersenyum palsu. Aku juga minta maaf kalau selama ini, aku banyak kurangnya. Boleh aku tanya sesuatu? Lestari memandang dalam-dalam. Matanya tampak basah. Andra sedikit tegang. Apa? Kamu sayang aku? Tanyanya lirih. Andra terdiam sejenak. Dalam hati ia ingin berteriak, tidak. Tapi lidahnya terlalu licin untuk jujur. Ia mengangguk pelan. Tentu, sayang. Lestari menunduk, menyeka air mata. Terima kasih. Malam itu berjalan lambat. Setelah makan malam, mereka masuk kamar. Lestari lebih dulu tidur, sementara Andra duduk di sisi ranjang, memperhatikan istrinya yang mulai terlelap. Nafasnya terdengar berat. Otot-otot wajahnya mulai kaku. Racunnya bekerja. Andra menutup mata, berusaha menenangkan hati. Semuanya akan segera selesai. Esok pagi, ia akan menelepon ambulans dan pura-pura panik. Lestari akan dinyatakan meninggal karena serangan jantung dalam tidur. Ia sudah menyiapkan segalanya. Surat kematian palsu, dokter kenalan yang bisa dibayar, dan kuburan kecil di belakang rumah yang ia gali seminggu lalu. Namun saat ia hendak bangkit dari tempat tidur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Mata Lestari terbuka, tapi bukan seperti mata orang biasa yang terbangun dari tidur. Pandangannya kosong, matanya memerah, dan dari sudut bibirnya mengalir busa putih dan darah segar. Lestari menggigil hebat. Tubuhnya kejang, dan ia mengerang lirih, seperti mengaduh dalam mimpi buruk. Andra panik. Ia tidak menyangka efeknya secepat ini. Ia berusaha menenangkan diri, menekan tubuh Lestari agar tidak jatuh dari ranjang. Tapi suara racau Lestari yang terakhir membuatnya terdiam membeku. Aku tahu, Dira. Andra tercekat. Apa? Lestari tak menjawab lagi. Matanya menatap lurus ke langit-langit. Beku, kosong. Nafasnya berhenti. Andra terduduk. Ruangan hening. Hanya detak jam di dinding yang terdengar, mengiringi detik-detik kematian seorang istri yang pernah mencintainya sepenuh jiwa. Tapi ia tak menangis. Ia hanya menatap kosong, lalu beranjak, mengambil selembar kain untuk menutupi wajah Lestari. Pukul 3 dini hari, ia mulai menyeret tubuh istrinya ke halaman belakang. Dira akan datang esok malam. Segalanya harus selesai sebelum pagi. Tapi dalam diamnya malam itu, ia tidak menyadari satu hal. Dari kamar yang kini kosong, cermin di meja rias Lestari retak dengan sendirinya. Di permukaannya, muncul kabut samar membentuk tulisan. Aku belum selesai. Hujan turun sejak pagi. Deras, mengguyur tanah dan membasahi halaman belakang rumah Andra. Seolah langit tahu bahwa malam sebelumnya telah terjadi pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan oleh bumi maupun arwah. Andra berdiri mematung di balik jendela dapur, menatap kuburan yang ia gali sendiri. Tidak ada nisan. Hanya gundukan tanah basah tertutup terpal tipis dan ditindih batu bata.
Ia sudah menyimpan alasan kalau ada yang bertanya. Katanya itu lubang septik yang sedang direnovasi. Tapi siapa yang peduli? Rumah itu jauh dari tetangga. Halaman belakang tertutup pagar tinggi. Ia merasa aman. Tapi pagi itu, sesuatu terasa aneh. Burung-burung tidak terdengar. Anjing tetangga yang biasanya menggonggong terus-menerus, kini diam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Andra mencoba mengabaikan semuanya dan menyeduh kopi. Ia duduk di meja makan sendirian, berusaha memulai hari seperti biasa. Dira akan datang malam nanti, dan rumah ini akan menjadi milik mereka berdua. Tanpa masa lalu, tanpa Lestari. Namun saat hendak menyesap kopi, ia terbatu keras. Ada bau busuk, bukan dari kopinya, tapi dari dapur. Ia bangkit dan mengikuti aroma itu. Semakin dekat ke jendela belakang, semakin menusuk. Andra membuka jendela. Aroma daging membusuk menyeruak, membuatnya mual. Ia melihat ke arah kuburan. Terpal yang menutup tanah itu tergeser sedikit. Batu bata penindih bergeser. Tanahnya basah dan berlubang. Seperti ada yang keluar. Jantung Andra berdegup keras. Ia segera memakai jas hujan dan melangkah keluar. Hujan masih turun, tapi tubuhnya lebih diguyur ketakutan. Ia berdiri di atas kuburan Lestari. Kakinya tenggelam setengah mata kaki dalam lumpur. Ia berjongkok dan mencoba menutup kembali lubang yang muncul. Tapi saat tangannya menyentuh tanah, ia merasa seperti menyentuh sesuatu yang lembek, seperti daging. Ia mundur. Nafasnya tersengal. Tiba-tiba, ada suara dari dalam tanah. Seperti napas. Bukan suara orang yang hidup, tapi seperti hembusan udara dari rongga dada yang sudah membusuk. Hening kembali. Andra berdiri, menatap sekitar, berusaha menenangkan diri. Itu cuma imajinasi, cuma psikologis, gumamnya. Kuburan emang bisa bergerak karena air hujan. Tanahnya lembek, logika. Tapi saat ia menoleh, ia melihat sesuatu di balik jendela lantai 2 kamar tidur. Seseorang berdiri di sana. Perempuan. Rambut panjang basah menutupi sebagian wajahnya. Putih bajunya. Dan tubuhnya membiru. Lestari. Andra terjerembab ke belakang. Tapi saat ia menatap kembali ke arah jendela, sosok itu sudah hilang. Ia berlari masuk rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan menarik semua gorden. Hujan masih belum berhenti. Tapi suara-suara baru mulai terdengar. Ketukan dari loteng. Lalu suara piring jatuh di dapur. Ia mencoba tidak panik, tapi semua terasa tidak nyata. Ketika ia masuk ke kamar, ia menemukan hal yang membuatnya hampir pingsan. Ranjang yang semalam menjadi tempat kematian Lestari, ternyata basah. Bukan oleh air biasa, tapi bercak lumpur dan darah. Dan di atas bantal, ada sehelai rambut panjang, masih basah. Andra mundur. Napasnya tercekat. Lalu ia terduduk di pojok ruangan. Tubuhnya menggigil. Ponselnya bergetar. Ada pesan WhatsApp masuk dari nomor yang sudah ia hapus. Lestari, kenapa kamu kubur aku di halaman? Bukankah kamu janji ingin aku dekat denganmu selamanya? Tangannya gemetar. Ia mencoba menutup pesan itu. Tapi ponsel menyala sendiri. Kamera depan menyala. Dan dalam layar, ia melihat wajahnya. Lalu di belakangnya, bayangan perempuan tersenyum dengan mata hitam legam. Andra berbalik cepat. Kosong. Ia melempar ponsel ke lantai dan berteriak. Saat itu, suara ketukan keras datang dari arah pintu depan. 3 kali. Lalu berhenti. Dengan tubuh gemetar, Andra mendekati pintu. Ia mengintip dari lubang kecil. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berbalik, ia terdiam. Di lantai rumah yang basah karena jejak lumpur, ada jejak kaki perempuan, kecil, telanjang, dan mengarah ke atas, menuju kamar mereka. Dan malam belum tiba. Malam ketiga. Hujan akhirnya berhenti, tapi udara di sekitar rumah Andra tak berubah. Tetap lembab dan menyesakan. Jam dinding berdetak lambat, seakan ikut menghitung waktu yang tersisa sebelum sesuatu yang buruk benar-benar muncul. Andra belum tidur sejak 2 malam terakhir.
Matanya merah, nafasnya pendek. Ia tak lagi yakin pada kenyataan. Sejak kejadian di siang hari, Andra mengurung diri di kamar. Semua jendela dan pintu telah dikunci rapat. Televisi menyala tapi tidak bersuara, hanya sebagai peneman agar rumah terasa sedikit hidup. Namun tidak ada satupun cahaya lampu yang mampu mengusir rasa dingin yang menyusup dari lantai, dari tembok, dari bawah tanah. Ia terus mengingat kejadian sebelumnya. Pesan dari Lestari. Sosok perempuan yang muncul di jendela lantai 2. Jejak lumpur yang mengarah ke kamar. Semua terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Andra menarik selimut hingga ke leher. Jam menunjukkan pukul 2.37 dini hari. Dira belum datang. Ia bilang akan menyusul malam ini, tapi sinyalnya mati. Mungkin hujan mengganggu jaringan. Atau, mungkin lebih baik dia tidak datang. Saat ia nyaris terpejam, terdengar sesuatu dari luar kamar. Langkah kaki. Pelan. Teratur. Menginjak lantai yang basah. Andra membuka matanya. Jantungnya langsung berdegup liar. Ia menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ia menatap gagang pintu yang bergetar pelan. Tapi tidak terbuka. Tidak didobrak. Hanya suara napas. Dalam. Berak. Terdengar seperti berasal dari paru-paru yang penuh air. Tiba-tiba, lampu kamar mati. Gelap total. Andra panik. Ia meraba-raba mencari ponsel. Saat berhasil menyalakan senter, ia menyorot ke pintu. Kosong. Tapi saat senter diarahkan ke cermin di sisi kiri kamar, ia melihatnya. Lestari. Berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat membiru. Bibirnya membusuk. Matanya gelap tak berkelopak. Dari mulutnya, mengalir air tanah yang keruh. Andra menjerit dan membalikkan badan. Tapi ruangan kosong. Tidak ada siapapun. Ia gemetar hebat. Ia menatap cermin sekali lagi. Kosong. Tapi saat ia hendak menyalakan lampu, semua jendela kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Angin kencang masuk, menerbangkan tirai dan dokumen. Lampu menyala sebentar lalu padam lagi. Kali ini benar-benar padam. Senter di ponselnya mati. Gelap sempurna. Dan dalam gelap itu, suara-suara mulai muncul. Kamu bilang kamu sayang. Kenapa kamu racuni aku? Kenapa kamu kubur aku hidup-hidup? Andra menutup telinganya. Ia berteriak. Diam. Itu bukan nyata. Kamu sudah mati. Tiba-tiba, tubuhnya terangkat. Seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia dilempar ke dinding, lalu ke lantai. Napasnya tercekat. Di dadanya terasa berat, seperti diinjak oleh sesuatu. Dan saat ia menoleh, ia melihatnya lagi. Lestari, kali ini nyata. Duduk di dadanya, tubuhnya basah kuyup dan mengeluarkan bau busuk menyengat. Dari matanya, darah menetes tak henti. Tangannya meraih wajah Andra dan mencakar pelipisnya dengan kuku hitam yang panjang. Aku belum mati, Andra, bisiknya. Aku hanya sedang kembali. Andra menjerit. Ia berusaha melepaskan diri, menendang, mencakar, apapun. Tapi tubuhnya seolah tertahan. Dunia seakan berhenti. Dan sebelum semuanya gelap, ia mendengar suara Lestari sekali lagi. Kamu bilang kita akan selamanya. Jadi, mari kita mulai sekarang. Gelap. Andra terbangun pagi harinya di lantai kamar. Tubuhnya berkeringat. Luka-luka cakaran menghiasi pelipis dan dadanya. Tapi anehnya, tak ada darah. Tidak ada Lestari. Tidak ada cermin pecah. Tidak ada jendela terbuka. Apakah semuanya mimpi? Andra bangkit, membuka jendela, dan menghirup udara pagi. Tapi tepat saat ia melihat ke halaman belakang, darahnya kembali membeku. Kuburan Lestari terbuka. Tanahnya terbelah. Dan di sana, hanya tertinggal lubang menganga. Kosong. Tidak ada jasad. Di sisi lubang, tergeletak sesuatu. Cincin kawin Lestari, masih utuh, basah oleh lumpur, dan berdarah. Dan di tanah, tertulis dengan jari. Aku sudah kembali. Dira datang ke rumah itu pukul 11 siang.
Langit masih mendung, dan gerimis menyambut langkahnya saat ia turun dari ojek online yang mengantarnya. Ia tersenyum cerah, membawa tas jinjing berisi pakaian, dan harapan baru untuk hidup bersama Andra. Ia pikir semuanya akan berjalan sesuai rencana. Andra sudah menjanjikan masa depan baru setelah menyelesaikan urusannya dengan Lestari. Namun begitu Dira melangkah masuk, suasana rumah itu menyambutnya dengan keanehan. Udara di dalamnya lembab dan berbau seperti tanah basah yang disiram air mayat. Ia memanggil-manggil nama Andra, tapi tak ada jawaban. Semua jendela ditutup, dan tirai digantung rapat seperti rumah duka. Di ruang tamu, ia mendapati Andra terduduk di lantai. Matanya merah, wajahnya pucat. Di tangannya masih tergenggam cincin milik Lestari, yang kini kotor oleh lumpur dan bercak darah. Andra. Dira menyentuh pundaknya. Andra menoleh. Mata itu bukan mata yang sama dengan pria yang ia kenal. Ada kegilaan di sana. Ada ketakutan yang membusuk di balik pandangannya. Dia kembali, gumam Andra. Dia keluar dari kubur. Dia tahu semuanya. Dira terdiam. Ia pikir ini hanya efek tekanan psikologis. Ia duduk di sebelah Andra dan mencoba menenangkan. Tapi ketika ia menyentuh tangan Andra, kulit pria itu terasa dingin. Beku. Andra, kamu butuh tidur. Kamu stres. Andra memegang kepala. Dia masuk ke mimpi. Dia cakar aku. Lalu bangun. Jejaknya masih ada. Dira menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk membawanya ke kamar dan membiarkannya tidur. Mungkin, setelah istirahat, semuanya akan lebih jernih. Namun malam itu, mereka tidak sendiri. Saat Dira sedang merapikan dapur, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Saat dijawab, tak ada suara. Hanya bisikan, seperti suara napas di bawah air. Ia menutup telepon, mengira itu gangguan. Tapi tak lama setelah itu, notifikasi WhatsApp muncul dari nomor Lestari. Pesannya hanya satu baris. Kamu perempuan murahan. Dira membeku. Tangannya gemetar. Ia menunjukkan pesan itu ke Andra, yang kini mulai sadar dan langsung panik. Dia mulai mengincarmu juga, ujar Andra lirih. Malam pun tiba, dan sialnya, listrik padam total. Rumah itu gelap gulita. Dira dan Andra menyalakan lilin, mencoba bertahan. Tapi setiap sudut rumah seolah bernyawa. Tirai bergerak sendiri. Suara langkah kaki terdengar dari loteng. Kamar mandi meneteskan darah dari pancurannya. Lalu, pukul 1.04 dini hari, suara tangisan terdengar. Tangisan perempuan, lirih, panjang, menyayat. Dira memeluk Andra. Tapi dari arah tangga, mereka melihat sosok yang tak bisa dijelaskan. Lestari, berjalan perlahan menuruni tangga. Rambutnya basah menutupi wajah. Kain kafan putihnya robek, kotor oleh tanah dan darah. Tangannya menggenggam sesuatu, bingkai foto mereka bertiga. Andra di tengah, Lestari di kanan, Dira di kiri. Dalam sekejap, api lilin padam. Andra berteriak. Dira lari ke kamar. Tapi ketika ia menyalakan senter ponselnya, ia mendapati pintu kamar terkunci dari luar. Ia terperangkap. Ia menangis, berteriak memanggil Andra. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, dari bawah tempat tidur, tangan menjulur keluar, pucat, berlumur darah, kuku panjang menancap ke lantai. Tangan itu menggenggam kaki Dira dan menariknya ke bawah ranjang. Teror pun dimulai. Keesokan harinya, rumah itu kembali hening. Tetangga yang kebetulan lewat mencium bau busuk menyengat dari arah halaman belakang. Polisi dipanggil. Setelah membobol pintu, mereka menemukan rumah dalam keadaan kacau. Kursi terbalik, piring pecah, dan bercak darah di lantai kamar. Di halaman belakang, ditemukan 2 lubang baru di sebelah kuburan pertama. 2 lubang yang masih basah. 2 lubang yang baru saja ditimbun. Dan di atas gundukan tanah, tertancap 3 batang lilin yang menyala sendiri meski tanpa angin. Lestari telah kembali. Dan kini, siapapun yang tahu tentang pengkhianatan ini, akan ikut terkubur. Satu minggu setelah menghilangnya Andra dan Dira, rumah itu resmi dianggap kosong.
Polisi tidak menemukan jejak pembunuhan, tapi juga tidak menemukan mayat. Hanya 3 lubang kubur di halaman belakang, dengan sisa tanah yang masih basah dan lilin yang terus menyala setiap malam, meski tidak ada yang menyalakan. Namun cerita itu belum selesai. Seorang pria muda bernama Fajar, adik kandung Lestari, kembali dari luar kota setelah mendengar kabar kematian kakaknya. Ia tak percaya berita yang ia terima. Lestari dikatakan bunuh diri karena depresi. Tapi Fajar tahu kakaknya. Lestari bukan tipe perempuan yang menyerah. Ia mencintai Andra sampai gila. Saat Fajar mendatangi rumah peninggalan kakaknya itu, suasana sudah berbeda. Ada garis polisi di gerbang, tapi rumah tetap terlihat hidup. Tirai masih terbuka, seolah ada yang tinggal di dalam. Fajar masuk secara diam-diam. Ia ingin mencari jawaban. Saat ia menyusuri koridor rumah, ia mencium aroma aneh. Campuran wangi bunga melati dan bau amis darah yang mengering. Di ruang tengah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku, cermin besar yang retak, dan di permukaannya tertulis, "Aku belum selesai." Fajar mulai merasakan hawa aneh. Ia mendengar suara pintu kamar yang terbuka sendiri, lalu suara seseorang menangis, suara perempuan. Ia mengikuti suara itu ke kamar atas. Kamar Lestari dulu tinggal bersama Andra. Di dalam kamar, ia melihat meja rias yang masih utuh. Di atasnya terletak foto Lestari, Andra, dan seorang perempuan lain, Dira. Tapi wajah Dira dicoret dengan tinta hitam pekat, dan di balik foto itu tertulis, "Kamu ambil yang bukan milikmu, aku ambil nyawamu." Fajar mulai merasa gelisah. Ia mencoba keluar, tapi pintu rumah terkunci otomatis. Semua lampu padam. Dan tiba-tiba, cermin di dinding retak sendiri, hingga pecah. Dari balik pecahan kaca, muncul wajah Lestari. "Adikku sayang, kau datang tepat waktu." Fajar mundur. Ia berteriak, tapi suara itu terus mengikutinya. Di setiap ruangan, ia melihat bayangan Lestari muncul dan menghilang. Ia berlari ke halaman belakang, tempat semua kisah ini dimulai. Hujan tiba-tiba turun. Petir menyambar. Fajar berdiri di depan 3 kuburan yang berderet. Lalu, tanah dari kuburan pertama mulai retak. Jari-jari tangan mencuat dari dalam tanah. Disusul tubuh Andra. Pucat. Mata terbelalak. Leher terpuntir. Kemudian, dari kuburan kedua, muncul tubuh Dira. Rambut panjang menutupi wajah. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara rintihan. Fajar terdiam, tak bisa bergerak. 2 mayat hidup itu perlahan berdiri, dan menunjuk arah lubang ketiga, yang kini perlahan menggali sendiri. Dari dalam lubang itu, Lestari muncul. Tidak seperti mayat, tubuhnya utuh, seolah baru saja dikubur. Tapi dari sorot matanya, tak ada kehidupan. Hanya dendam. Ia berjalan ke arah Fajar. Di tangannya, ia membawa bunga melati yang telah layu. Suaranya berbisik di antara angin. "Kamu yang paling kusayangi. Tapi kamu juga saksi. Saksi harus ikut dikubur." Fajar mundur, tapi langkahnya tertahan oleh tangan Andra dan Dira, yang kini menggenggam pergelangan kakinya. Ia menjerit. Lestari mendekat, menyentuh pipinya dengan tangan dingin itu. Hari ketiga adalah waktu roh bebas. Aku sudah bebas. Tapi tumbal terakhir adalah keluarga. Dengan satu gerakan, Fajar ditarik masuk ke dalam lubang ketiga. Tanah menutup sendiri. Hujan berhenti. Dan malam itu, 1 lilin lagi menyala di atas gundukan kubur baru. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu hening seperti biasa. Tapi kali ini, lilin yang menyala bukan 3, melainkan 4. Tertata rapi. Tak ada angin yang memadamkan. Dan di dinding luar rumah, tertulis dengan darah, "Jangan pernah selingkuh. Aku akan kembali untuk setiap pengkhianat." Setelah kematian Fajar, rumah itu resmi ditutup oleh pihak kepolisian dan dipasangi garis larangan. Namun tak ada yang berani menyentuh atau menyegel bangunan tersebut terlalu lama. Semua yang terlibat dalam proses pemeriksaan mulai mengalami keanehan, mimpi buruk, kecelakaan kecil, hingga kematian mendadak. Salah satu penyidik, Pak Surya,
dikenal skeptis dan keras kepala. Ia kembali ke rumah itu sendirian, malam hari, dengan tujuan menyelidiki ulang. Ia mengaku mendengar desas-desus bahwa rumah itu mengutuk siapapun yang masuk. Baginya, itu omong kosong. Tapi begitu ia menginjakan kaki di dalam, ia merasa suhu tubuhnya langsung turun. Semua dinding kini ditutupi coretan tak kasat mata yang hanya bisa dilihat dalam gelap, seperti simbol kuno yang terbakar di balik lapisan cat. Pak Surya mulai memotret satu persatu ruangan. Tapi ketika sampai di kamar atas, lampu flash kameranya berkedip, dan dalam satu bidikan, ia melihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah kosong, tubuh terbungkus kain kafan yang robek. Ia membalikkan badan cepat-cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai, terlihat bekas lumpur, berasal dari kaki yang baru saja berdiri di situ. Seketika ia sadar, ini bukan sekadar rumah. Ini adalah tubuh. Rumah ini hidup, bernapas. Dan kini, rumah ini marah. Pak Surya mencoba keluar, tapi pintu depan mengunci sendiri. Ia berlari ke jendela, tapi kaca jendela memantulkan sosok dirinya. Dalam keadaan sudah mati, tergantung, dengan mata membiru. Ia menjerit dan memecahkan kaca. Tapi kaca itu memantul balik dan menghantam kepalanya, membuatnya pingsan. Keesokan harinya, jasad Pak Surya ditemukan di loteng. Tergantung, seperti dalam refleksi yang ia lihat. Anehnya, tidak ada bekas jeratan di leher. Tidak ada tanda-tanda gantung diri. Tubuhnya hanya melayang, setinggi 1 meter dari lantai. Seolah dijemput sesuatu dari atas. Polisi tak bisa menjelaskan kematian itu. Dan semenjak itu, rumah tersebut tidak lagi disebut dengan alamat aslinya, tapi hanya dengan nama yang beredar di masyarakat. Rumah Tumbal. Beberapa waktu kemudian, seorang konten kreator horor bernama Rena tertarik dengan kisah ini. Ia berniat membuat dokumenter berjudul Hari Ketiga Setelah Kematian. Rena dikenal pemberani, dan kontennya sering viral karena berani mengeksplorasi tempat angker tanpa rasa takut. Dengan tim kecil, ia memasuki rumah itu diam-diam saat malam hari. Semua proses direkam. Masuk rumah, menyusuri kamar, hingga ke halaman belakang yang masih menyimpan 4 gundukan kuburan. Disinilah mereka dimakamkan. Andra, Dira, Fajar, dan Lestari, ucap Rena sambil merekam. Tapi tiba-tiba, kameranya bergetar hebat. Semua layar jadi statis. Suara bisikan terdengar. Yang mati belum selesai. Karena yang hidup belum jerah. Salah satu anggota tim, Adrian, mulai muntah darah. Yang lain ketakutan dan mencoba keluar. Tapi semua pintu dan jendela hilang. Dinding rumah menutup perlahan. Rena menjerit, memanggil Tuhan. Namun saat semua layar kamera padam, video terakhir yang terekam hanya satu. Sebuah rekaman pendek berdurasi 13 detik. Menampilkan Rena dan timnya duduk bersila di ruang tengah, dengan mata terpejam, dan wajah penuh tanah basah. Di belakang mereka, Lestari berdiri diam, tersenyum. Di pojok layar, muncul teks. Hari ketiga sudah berlalu. Sekarang, giliranmu. Setelah insiden itu, tidak ada satupun dari tim Rena yang ditemukan kembali. Tapi video berdurasi 13 detik itu mengunggah sendiri ke semua akun media sosial Rena, TikTok, Instagram, YouTube, tanpa ada yang mengatur jadwal, tanpa ada koneksi internet. Dan dalam 3 hari, jumlah penontonnya mencapai 13 juta. Namun sebagian besar yang menonton video itu mulai melaporkan fenomena aneh. Mendengar suara Lestari dalam mimpi, mencium aroma bunga melati busuk, melihat refleksi diri mereka sendiri, dalam keadaan sudah mati. Dan angka 13 mulai muncul di mana-mana. Jam 1.13 malam, 13 notifikasi wakosong, 13 jejak kaki basah di lantai rumah. Rumah itu kini tidak hanya mengutuk siapa yang datang, tapi juga siapa saja yang tahu ceritanya, termasuk mereka yang membaca, mendengar, atau percaya. Malam itu, seorang ustaz muda bernama Yusuf mendapat undangan untuk datang ke rumah yang telah ramai diperbincangkan, Rumah Tumbal. Ia bukan orang sembarangan.
sering diundang untuk ruqyah dan pengusiran jin. Banyak orang bilang rumah itu terkutuk, tapi Yusuf percaya bahwa doa yang tulus bisa menangkal segala bentuk keburukan, termasuk kutukan akibat dendam orang mati. Dengan membawa kitab, air doa, dan keyakinan penuh, Yusuf datang bersama 2 santri muda, Ari dan Gilang. Mereka tiba di lokasi menjelang maghrib. Langit tampak tak bersahabat. Awan hitam menggulung seperti amarah yang menunggu meledak. Begitu mereka menginjakan kaki di pekarangan, suasana berubah drastis. Angin berhenti. Udara terasa menekan dada. 3 ekor burung gagak bertengger di pagar besi, mengawasi tanpa berkedip. "Assalamualaikum," ucap Yusuf, mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, tapi pintu berderit membuka sendiri. Aroma melati busuk menyambut mereka dari lorong gelap. Ari mulai gemetar. Gilang membaca istighfar pelan. "Tenang," ujar Yusuf, "yang mati tak akan bisa menyakiti yang hidup tanpa izin Allah." Mereka masuk dan mulai berzikir pelan. Di setiap sudut rumah, Yusuf percikan air doa. Tapi setiap titik yang diperciki langsung mengeluarkan suara mendesis, seperti daging dibakar. Di ruang tengah, Yusuf menemukan cermin besar yang ditutupi kain putih. Ia menyingkapnya, dan melihat bayangan 4 orang berdiri di belakang mereka. Andra, Dir, dan Lestari. Keempatnya mematung, menatap kosong. Tapi Lestari tersenyum. "Astagfirullah," bisik Ari, menjatuhkan botol air doa. Lantai mulai bergetar. Lampu padam. Hanya cahaya dari lilin di altar pojok ruangan yang menyala. Lilin-lilin yang tak pernah padam sejak awal tragedi. Yusuf mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Rumah itu mulai bergetar hebat, dan dari dinding-dindingnya, darah menetes turun. Terdengar jeritan dari segala arah. "Kalian datang untuk mengusir. Tapi kami tidak pernah diizinkan pergi. Kami dikubur tanpa doa yang sempurna. Tidak ada maaf, hanya dendam." Gilang mulai muntah darah. Ari pingsan. Yusuf tetap bertahan, meski tubuhnya bergetar hebat. Ia lalu membaca doa pelepasan arwah, meyakini bahwa mungkin roh Lestari dan yang lain belum benar-benar tenang karena pengkhianatan yang belum ditebus. Namun saat Yusuf mengucapkan nama Lestari dalam doa, seluruh ruangan membeku. Wajah Lestari muncul di cermin, lebih jelas dari sebelumnya. Ia menangis. "Kau pikir aku ingin tenang? Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Bukan doa, tapi ketakutan yang abadi." Lalu, semua lilin padam serempak. Seketika tubuh Ari terguling ke lantai. Gilang berdiri, tapi matanya putih semua. Ia dirasuki. Ia tertawa seperti perempuan, dan dengan suara yang bukan miliknya, ia berkata, "Doa terakhir ini tak akan sampai." Yusuf menggenggam tasbihnya erat. Ia tak menyerah. Ia terus melantunkan ayat-ayat dengan keras, memercikan air doa ke tubuh Gilang. Jeritan menggema di seluruh rumah. Tiba-tiba, satu jeritan terakhir terdengar dari arah lantai 2. "Seng!" Gilang roboh. Ari mulai sadar. Yusuf terduduk, napasnya tersengal. Di dalam rumah, tak ada lagi suara, tak ada lagi bayangan. Semua hening. Mereka bertiga keluar dari rumah dengan lemah. Yusuf menengok ke belakang dan berdoa dalam hati agar tak ada lagi yang tersesat ke tempat itu. Namun malam berikutnya, video dari kamera Gilang secara otomatis terunggah ke YouTube. Padahal Gilang tidak mengedit, tidak mengunggah, bahkan tidak sadar kamera sempat merekam. Durasi videonya 3 menit 33 detik. Dalam video itu, ada bagian yang tidak mereka alami saat di lokasi. Gilang merekam Yusuf sedang berdiri di ruang tengah, dikelilingi oleh puluhan sosok mayat yang berbisik doa-doa terbalik. Dan di detik terakhir, Lestari berbisik ke kamera, "Kamu sudah mendoakan kami. Sekarang, gantian kami yang mendoakan kamu." Doa itu tak pernah sampai ke langit, karena rumah ini menelan segala kebaikan, dan mengutuk mereka yang mencoba membebaskannya. Satu minggu setelah insiden Ustaz Yusuf, seorang editor video freelance bernama Nina menerima proyek misterius melalui email tak dikenal.
Judul emailnya hanya satu kata, tolong. Isi emailnya hanya menyertakan satu link download dan instruksi. Edit dan unggah ke semua platform. Tanpa perubahan. Jangan tonton sampai selesai. Nina awalnya mengira ini semacam prank viral. Tapi begitu ia klik link tersebut, file video langsung masuk ke desktopnya tanpa buffering. Aneh, karena ia belum klik tombol download. Namanya, hari_ketiga_final_cut MOV. Nina membuka file itu dengan penasaran. Tampilan awalnya seperti video dokumenter rumah angker, dengan fotage ruangan kosong, suara detak jam, dan tulisan kecil di bawah. Hari ketiga setelah kematian, versi lengkap. Namun tak lama setelah video diputar, laptop Nina hang. Suaranya berubah menjadi bisikan-bisikan pelan. Saat ia mencoba menutup file, kursor menghilang. Keyboard membeku. Lalu, muncul satu adegan yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Rekaman ruangan gelap, dengan satu lilin menyala. Di tengahnya ada seseorang duduk bersila. Itu dirinya, Nina, dengan baju yang sedang ia kenakan sekarang. Di ruangan tempat ia duduk sekarang, dengan laptop yang sama di depannya. Ia sontak berdiri. Panik. Tapi saat menoleh ke layar, rekaman di video itu tersenyum ke arah kamera, seolah tahu sedang diperhatikan. Nina menjerit dan mencabut colokan laptop. Tapi layar tetap menyala. Bahkan lebih terang. Video terus berjalan, menampilkan potongan-potongan aneh. Sebuah rumah tua dengan dinding berdarah. 4 gundukan tanah basah. Seorang perempuan mengalungkan bunga melati ke kamera. Rekaman kamera malam yang menyorot seseorang tertidur, tapi posisi kamera berada di dalam lemari kamar Nina. Ia panik. Ia menghapus filenya. Tapi saat membuka folder desktop, file itu muncul kembali, 5 salinan. Ia mematikan laptop, mencabut hard disk eksternal, bahkan mencoba membakar CD backup. Tapi keesokan harinya, semua file video itu muncul di HP, TV smartnya, bahkan di kulkas dengan layar digital. Ketika ia membuka HP, ada notifikasi. Video Anda berhasil diunggah ke YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter. Ia tidak pernah melakukannya. Dan lebih aneh lagi, video itu tidak bisa dihapus. Ia mencoba login ke akunnya, tetapi semua aksesnya diblokir. Bahkan semua kata sandi akun-akunnya sudah berubah. Username dan password diganti menjadi Lestari_is_alive. Dalam 24 jam, video itu ditonton 7 juta kali. Komentar-komentarnya aneh. Bukan komentar netizen biasa, tapi seperti ucapan ratapan dan bisikan. Dia belum selesai. Aku melihat bayangannya sekarang. Kenapa ada suara di bawah tempat tidurku? Dia bilang aku yang berikutnya. Nina mulai kehilangan nalar. Tetangganya datang dan bilang Nina tertawa sendiri di malam hari. Lalu menangis. Lalu menggaruk dinding rumahnya sampai tembus ke ruang tamu sebelah. Satu malam, Nina bangun dari tidur dan melihat laptop menyala sendiri. Video yang sama diputar ulang. Tapi kini, ada tambahan akhir. Rekaman wajah Nina dalam keadaan sudah membusuk. Matanya membelalak. Tangan terkepal. Lalu muncul tulisan. Video ini tidak bisa dihapus. Tapi kamu bisa. Akhiri dirimu. Maka kutukan ini selesai. Atau biarkan terus menyebar. Dan kita terus bertambah. 3 hari kemudian, Nina ditemukan tewas gantung diri. Tapi anehnya, kamera laptopnya tetap menyala dan live streaming ke YouTube selama 13 jam penuh. Dalam rekaman itu, ada momen ketika tubuh Nina diam dan terdengar seseorang mengetuk layar dari dalam. Dan ya, jumlah subscribernya kini naik drastis. Dari 12.000 menjadi 1.300.000 hanya dalam 3 hari. Karena setiap orang yang menonton merasa terpanggil untuk membagikan ulang. Dan file hari_ketiga_final_cut MOV masih menyebar. Muncul di laptop pekerja kantoran, di HP pelajar SMA, bahkan di layar LED mall yang tidak pernah memutar horor. Di sebuah gang sempit di Jakarta Timur,
Ada sebuah rumah kos tua bertingkat 2 yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Pemiliknya seorang ibu tua bernama Bu Rumi, pendiam, penuh larangan, dan selalu memberi pesan yang sama ke semua penghuni baru. Kamar nomor 7 di lantai 2. Jangan dipakai. Jangan dibuka. Dan jangan sekali-kali dikunci dari dalam. Namun ketika rumah kos itu makin sepi, datanglah seorang mahasiswa bernama Rio, anak rantau dari Lampung. Karena tak punya banyak pilihan dan harga sewanya murah, ia terpaksa menyewa kamar nomor 7, yang kebetulan kosong dan cukup luas. Waktu itu Bu Rumi sempat melotot dan bersikeras, "Pindah saja ke kamar lain, nak. Jangan yang itu." Namun karena kamar lain penuh dan Rio bersikeras, akhirnya Bu Rumi menyerah. Sebelum menyerahkan kunci, ia berbisik pelan, "Kalau kau merasa tidak sendiri, jangan menoleh ke cermin." Hari pertama berjalan biasa. Tapi sejak malam pertama, Rio mulai merasa ada yang aneh. Suara langkah kaki dari langit-langit padahal itu lantai paling atas. Suara bisikan lembut dari arah lemari. Dan cermin besar di sudut kamar yang entah kenapa selalu sedikit berembun, bahkan saat tidak ada kelembapan. Malam kedua, Rio mengunci pintu kamarnya dari dalam. Dan saat itulah semuanya mulai berubah. Pukul 2.17 dini hari, Rio terbangun karena mendengar suara ketukan dari balik pintu kamar. Tapi ketukannya berasal dari dalam ruangan. Ia langsung menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia melihat ke cermin, ia melihat dirinya sendiri sedang tidur. Dan pantulan itu tersenyum. Rio menjerit, menutupi cermin dengan kain, lalu membuka pintu. Tapi anehnya, gagang pintu patah. Ia terkunci dari dalam. Padahal sebelumnya itu hanya kunci biasa. Ia mulai panik. HP-nya mati. Jendela terkunci. Ia mulai mengetuk-ngetuk pintu minta tolong, tapi tak ada satupun penghuni kos yang merespons. Lalu, muncul suara dari balik cermin. "Hari ketiga, kau sudah tahu rasanya ditinggal. Sekarang, rasakan bagaimana kalau tak bisa pergi." Cermin itu mulai memantulkan pemandangan berbeda. Kamar kosong dengan ranjang berdarah. Di tengahnya, ada sosok perempuan duduk diam dengan rambut menutupi wajah. Tangannya memegang kunci. Tapi kunci itu perlahan mencair menjadi darah dan menetes ke lantai. Rio memutuskan untuk memecahkan cermin. Namun saat ia memukulnya dengan kursi, bukan cerminnya yang pecah, tapi pantulan dirinya yang berdarah. Wajahnya di cermin mengucurkan darah, matanya membiru, bibirnya robek, padahal tubuh Rio baik-baik saja. Tiba-tiba terdengar suara perempuan, "Jangan hancurkan jalan keluar." Dinding kamar mulai menghitam. Lemari terbuka sendiri. Dan dari balik lemari, muncullah perempuan itu, Lestari. Dengan tubuh membusuk, mata kosong, dan suara serak. "Kau mengunci diri di tempat yang tak seharusnya dikunci. Kini kau adalah bagian dari mereka yang terkurung." Rio menjerit dan berlari ke arah pintu. Tapi saat ia menoleh, kamar itu sudah tak seperti sebelumnya. Tidak ada kasur, tidak ada lemari, tidak ada lampu. Hanya dinding-dinding lembab dan 4 sosok tergantung di sudut ruangan. 3 laki-laki, 1 perempuan. Matanya terbuka. Semua menatap Rio. Dan 1 tempat gantungan masih kosong. Keesokan paginya, kamar nomor 7 ditemukan kosong. Tidak terkunci. Tapi tidak ada tanda-tanda Rio pernah tinggal di sana. Tak ada baju. Tak ada kasur. Bahkan tak ada jejak kaki. Namun cermin di dalam kamar itu kembali menggantung. Dan setiap malam, dari luar lorong kos, beberapa penghuni mengaku mendengar suara ketukan lembut dari balik pintu kamar nomor 7. Ketika mereka mencoba mengintip lewat lubang kunci, tak ada yang terlihat, kecuali 1 mata, menatap balik dari dalam. Mata yang menangis. Namaku Lestari. Atau, dulu namaku Lestari. Sekarang, aku bahkan tak yakin apakah masih pantas disebut sebagai aku. Karena setelah hari ketiga, aku bukan lagi manusia. Bukan juga hantu. Aku adalah kenangan yang tidak bisa dikubur. Kau sudah mendengar cerita mereka, Andra, Dira, Fajar.
Kau sudah melihat bagaimana mereka mengkhianatiku, membuang tubuhku seperti sampah, dan berpura-pura sedih dalam upacara pemakaman yang penuh kebohongan. Tapi tak seorang pun dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah hari kematianku. Hari pertama, tubuhku dingin. Dunia menjadi sunyi. Tapi pikiranku masih terjaga. Aku mendengar isak tangis ibuku. Aku ingin menjawab, tapi lidahku mati. Tubuhku hanya diam, tak bisa bergerak. Satu-satunya hal yang hidup adalah kesadaranku. Mereka memandikan jasadku. Aku bisa merasakan air dingin mengalir. Aku ingin menjerit, tapi tubuh ini sudah bukan milikku. Aku dimakamkan dengan ayat-ayat yang bahkan tak pernah mereka ajarkan semasa hidupku. Orang-orang menangis, tapi aku tahu siapa yang tulus, siapa yang berpura-pura. Dan Fajar berdiri paling depan, membaca doa dengan suara bergetar. Tapi tangannya yang mendorongku dari tebing itu tak pernah gemetar, bukan? Hari kedua, kesadaranku masih bertahan. Aku berada di dalam tanah. Sunyi, gelap, lembab. Tapi aku mendengar langkah kaki di atas makamku. Dan kemudian suara mereka. Tertawa. Andra. Dira. Akhirnya tenang juga dia, kata Dira. Yang penting rekamannya udah gue hapus, sambung Andra. Fajar hanya menunduk. Tapi aku tahu, dalam hatinya, ia merasa menang. Dan saat itulah, amarahku lahir. Hari ketiga, aku terbangun. Tapi bukan sebagai diriku. Tubuhku masih terkurung di dalam tanah, tapi jiwaku bebas. Bukan dalam bentuk cahaya yang naik ke langit. Bukan. Aku terbangun dalam kegelapan. Dikelilingi bayang-bayang arwah lain yang juga tak tenang. Mereka membisikkan satu hal padaku. Kau belum selesai. Maka aku menuntut balas. Tapi bukan untuk membunuh mereka. Oh tidak, itu terlalu mudah. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Terjebak, tak bisa tidur, tak bisa hidup, tak bisa mati. Aku masuk ke mimpi mereka. Aku ubah video mereka menjadi kutukan. Aku munculkan diriku dalam cermin, dalam layar HP, dalam suara rekaman. Aku peluk mereka saat mereka sendiri. Aku bisikan doa-doa yang terbalik. Dan satu persatu, mereka hancur. Tapi kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan pengkhianatan mereka. Bukan kematian. Bukan rasa dingin tanah. Tapi, dilupakan. Kini semua cerita sudah tersebar. Tapi orang-orang hanya menganggapnya konten horor. Hiburan. Sensasi YouTube. Mereka ketakutan. Ya. Tapi bukan karena peduli. Mereka ingin merasa takut, bukan mengerti. Mereka tak tahu. Aku masih di sini. Dalam setiap headphone yang kau pakai untuk dengarkan cerita ini. Dalam pantulan layar saat kau menonton di kamar yang gelap. Dalam bisikan yang muncul saat kamu kira itu hanya suara angin. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya cerita tentangku. Ini cerita tentang apa yang terjadi pada mereka yang mati tanpa keadilan. Tentang roh-roh yang terkurung dalam dendam. Tentang hari ketiga, saat mereka tak naik ke surga, tapi juga tak diterima bumi. Jadi sekarang aku tanya, kapan terakhir kali kamu menatap cermin dan yakin itu adalah kamu sendiri? Kapan terakhir kali kamu tidur tanpa suara-suara dari balik lemari? Kapan terakhir kali kamu berkata jujur pada orang yang mencintaimu? Karena setelah kamu berbohong, mengkhianati, menyakiti, aku akan datang. Bukan untuk menghantuimu, tapi untuk menemanimu. Di hari ketiga, setelah kamu mati.